Hai Sidul Tuber. Setiap daerah pasti memiliki bahasa daerah tersendiri, apalagi suatu negara pasti mereka juga memiliki bahasa utama yang digunakan untuk mempersatukan negaranya. Adanya suatu bahasa di dalam suatu negara merupakan salah satu kemajuan suatu bangsa. So, jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia tidak tahu menahu tentang asal-usul dari bahasa Indonesia yang kita gunakan saat ini. Karena kini bahasa Indonesia juga merupakan salah satu bahasa yang diminati untuk dipelajari di luar negeri. Di sebagian negara yang ada di dunia ini, mereka juga ada yang mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan mereka menerapkan pelajaran bahasa Indonesia hingga di sekolah-sekolah. So, bagi kalian yang belum tahu, yuk kita cari tahu bersama bagaimana asal-usul dan sejarah tentang bahasa Indonesia kita tercinta ini. Jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis. Kapan bahasa Indonesia dilahirkan? Bahasa Indonesia merupakan bahasa utama yang digunakan semua masyarakat Indonesia terlepas dari bahasa daerah. Mulai dari Sabang hingga Merauke, bahasa utama mereka adalah bahasa Indonesia. Lantas kapan ya guys bahasa Indonesia ini lahir? Menurut sejarah, bahasa Indonesia lahir pada saat Sumpah Pemuda, tepatnya pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Pada saat itu, para pemuda dari berbagai pelosok Nusantara berkumpul dalam suatu rapat dan berikrar. 1. Bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. 2. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda itu merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Nah guys, ikrar dari para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, dan tentunya pada tahun 1928 itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa Indonesia dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara. Karena pada saat itulah Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 36 disebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Asal-usul bahasa Indonesia. Jika kita berbicara tentang asal-usul bahasa Indonesia, lantas dari manakah bahasa Indonesia ini berasal? Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara, melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7 Masehi. Hal itu diperkuat dengan bukti-bukti seperti ditemukannya prasasti di Kedukan Bukit Brangka pada tahun 683 Masehi di Palembang. Talang Tua Brangka tahun 684 Masehi di Palembang, Kota Kapur Brangka pada tahun 686 Masehi Brangka Barat, dan prasasti Karangbrahi Brangka tahun 688 Masehi di Jambi. Tidak hanya itu, pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa kebudayaan, yaitu bahasa buku pelajaran agama Buddha. Pada zaman Sriwijaya, bahasa Melayu semakin berkembang di Nusantara. Akan tetapi, perkembangan bahasa saat itu dipengaruhi dari berbagai bahasa lain seperti Sangsekerta, Persia, Arab, hingga bahasa daerah. Bahkan pada masa kolonial Belanda, Gubernur Jenderal Rosusen telah mengusulkan bahasa Melayu untuk menjadi bahasa pengantar di sekolah-sekolah rakyat. Meski ada pihak-pihak yang gigih menolak bahasa Melayu di Indonesia,
Van der Gijs, seorang berkebangsaan Belanda, menyarankan supaya sekolah memfasilitasi ajaran bahasa Belanda. Hingga akhirnya, J.H. Abendanon yang merupakan Direktur Departemen Pengajaran berhasil memasukkan bahasa Belanda ke dalam mata pelajaran wajib di sekolah rakyat dan sekolah pendidikan guru pada tahun 1900-an. Akhirnya persaingan bahasa ini dimenangkan oleh bahasa Melayu. Kemudian di Kongres Pemuda I pada tahun 1926, bahasa Melayu menjadi wacana untuk dikembangkan sebagai bahasa dan sastra Indonesia. Lalu pada Kongres Pemuda II pada tahun 1928, Sumpah Pemuda mengikrarkan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan Indonesia. Setelah ditetapkan menjadi bahasa nasional, bahasa Indonesia beberapa kali mengalami penyempurnaan. Beberapa penyempurnaan itu meliputi 1. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901 sampai 1947. 2. Ejaan Sewandi pada tahun 1947 sampai 1956. 3. Ejaan Pembaharuan, yaitu pada tahun 1956 sampai 1961. Yang keempat ada Ejaan Melindo, yakni pada tahun 1961 sampai tahun 1967. Nomor 5 ada Ejaan Baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau LBK, yakni pada tahun 1967 sampai tahun 1972. Yang keenam ada Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, yakni pada tahun 1972 sampai tahun 2015. Yang ketujuh ada Ejaan Bahasa Indonesia, yakni pada tahun 2015 hingga sekarang. Negara dengan penduduk Indonesia terbanyak. Jika dari tadi kita sudah membahas banyak hal tentang asal-usul bahasa Indonesia dan ternyata bahasa kita tercinta juga merupakan serapan dari berbagai negara asing, so kali ini kita akan membahas beberapa negara dengan penduduk Indonesia terbanyak di dalamnya. Tidak hanya di tanah air, banyak warga Indonesia yang tinggal di negeri orang dengan berbagai sebab. Misalnya saja bekerja, belajar, atau karena sebab pernikahan. Di Malaysia misalnya, Malaysia menjadi negara yang menempati urutan pertama sebagai negara dengan penduduk Indonesia terbanyak. Diperkirakan ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang menetap di negara ini. Di Malaysia misalnya, Malaysia menjadi negara yang menempati urutan pertama sebagai negara dengan penduduk Indonesia terbanyak. Diperkirakan ada sekitar 2,5 juta orang Indonesia yang menetap di negara ini. Alasannya beragam, tetapi yang paling dominan adalah untuk bekerja. Selain itu, ada juga unsur historis yang menjadi alasan lain banyaknya orang Indonesia yang bermukim di negara ini. Kemudian ada Arab Saudi, sekitar 1,5 juta warga negara Indonesia yang menetap di Arab Saudi untuk bekerja. Sebagai negara dengan populasi penduduk muslim terbanyak di dunia, tentu ada banyak rakyat Indonesia yang memutuskan menetap dan mencari peruntungan di negeri ini. Kemudian ada Belanda. Di Belanda ada sekitar 395.000 orang Indonesia yang menetap di sana. Hal ini berkaitan dengan keinginan sebagian orang Indonesia yang ingin mendapatkan penghidupan yang lebih baik di Belanda. Kemudian ada Singapura. Selain karena faktor wilayah yang dekat menjadikan negara kecil ini sebagai tempat liburan dan mencari nafkah. Kemudian ada juga Taiwan. Taiwan merupakan negara yang menjadi tujuan utama perantau dari Indonesia yang hendak mengadu nasib dengan berprofesi sebagai pekerja migran. Di negara ini ada kurang lebih 161 orang WNI, menjadikan Taiwan duduk di peringkat kelima dalam kategori ini. Kemudian yang terakhir ada Hong Kong. Bukan berita baru jika Hong Kong merupakan negara tujuan bagi para TKI di Indonesia. Ada sekitar 102.100 WNI yang menetap di Hong Kong untuk bekerja. Ada juga yang datang ke negara ini untuk menempuh pendidikan lebih lanjut. Nah guys, gimana menurut kalian? Mudah-mudahan sejarah tentang bahasa Indonesia ini bisa menambah pengetahuan untuk kita semua.
Jika ada penjelasan yang lebih detail, boleh dong dijelaskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share, dan sampai jumpa di video berikutnya.